Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya kasih anugerah Tuhan melingkupi, melindungi kita semuanya. Kembali bersama dengan saya di 7 Minutes with God. Kali ini berbeda, saya akan membawakan sesi metode penginjilan 5 jari. Alasannya ialah metode ini sangat sederhana, simple, mudah menyampaikannya karena mempergunakan jari kita sendiri. Yang kedua, penginjilan ini bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Baik di rumah, tempat kerja, di bis, di pesawat, di perjalanan, di mana saja oke. Kemudian bisa dilakukan siapa saja, baik ibu rumah tangga, perawat, siapa saja. Yang ketiga, metode penginjilan 5 jari ini cocok untuk semua usia, baik anak-anak, orang tua, dewasa, remaja, bahkan ya orang tua lansia. Ya, dibuat menjadi sebuah cerita supaya menarik, ya, sehingga Injil, penginjilan bisa disampaikan dengan singkat dan sederhana. Baik, kita akan mulai jari jempol. Nah, saudara, jari jempol ini biasanya dipakai untuk memuji. Hebat ya, luar biasa, sesuatu yang baik selalu buat seperti ini. Nah, makna rohaninya di sini ialah bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang penuh kasih dan baik itu mempunyai rencana yang indah bagi kita. Seperti yang di firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan." Jadi rencana Tuhan yang indah itu bagi kita adalah keselamatan, sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Yang kedua, jari telunjuk. Ya, jari telunjuk. Nah, saudara, biasanya jari telunjuk ini dipakai untuk menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Ya, kamu salah, kamu lemah, kamu tidak bisa apa-apa. Ya, jadi selalu untuk menunjukkan kelemahan orang lain. Sebenarnya makna rohaninya adalah bahwa manusia itu adalah berdosa. Tertulis di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua di sini menunjukkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Nah, makna yang kedua tentang telunjuk adalah, perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, jarak antara jari jempol dan jari telunjuk ini ada jarak ya, ini ada jarak. Ini menjelaskan makna rohaninya karena manusia itu berdosa, punya hubungan yang jauh dengan Tuhan. Lihat ini. Saudara, dinyatakan bahwa Allah itu kudus dan manusia itu berdosa. Jadi ada gap yang jauh. Saudara, yang ketiga, jari yang ketiga ialah jari tengah. Lihat Bapak Ibu, jari tengah. Jari tengah ini berbeda dengan jari yang lain. Jari tengah lebih tinggi. Makna rohaninya adalah bahwa Yesus adalah Allah yang maha tinggi, tapi mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu dinyatakan di Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini dijelaskan Allah yang maha tinggi itu datang untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita, memberikan kemenangan, kebangkitan bagi kita. Yang keempat, jari manis. Saudara, biasanya jari manis digunakan untuk cincin. Nah, ini ada cincin. Biasanya orang tunangan dan menikah pakai cincin. Itu bermakna adanya satu keterikatan yang kuat. Makna rohaninya adalah kita
Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan harus memiliki hubungan yang indah, yang akrab dengan Tuhan. Dengan cara bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya, jari kelingking yang paling kecil dan pendek. Nah, makna rohaninya adalah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan Roh Kudus ada dalam hati kita, dan nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan, iman kita masih kerdil, iman kita masih bayi rohani namanya. Jadi perlu membaca Alkitab setiap hari, berdoa, bersekutu, dan memiliki pergaulan yang terus-menerus dengan Tuhan. Saudara yang terakhir, jika memungkinkan bagi kita, kita boleh membawa dia, orang yang kita layani itu, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung kita tuntun. Saya mau beritahu, inti dari doa menerima Yesus, ayat firman Tuhannya adalah Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan di sana, lihat aku berdiri di buka pintu hatimu dan mengetuk, barang siapa menerima Yesus, dia akan makan bersama-sama dengan aku. Nah, jadi inti doanya tadi ada 4. 1, bersyukur. 2, menyadari kita orang berdosa. Yang 3, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Yang 4, penyerahan hidup total kepada Tuhan. Nah, jika dia bersedia dan berdoa, puji Tuhan. Dan terakhir kita harus beritahu bahwa ketika seseorang sudah menerima Yesus, dia menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Demikian sesi yang singkat ini, penginjilan 5 jari. Saya berdoa supaya hati kita punya kerinduan untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus melalui metode yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.